Sementara mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond, terancam dipecat. AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakda Polda Metro Jaya, telah menjalani sidang kode etik pada Jumat malam. Polri menjatuhkan sanksi etika dan sanksi administrasi kepada AKBP Pujiarto lantaran tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sidang yang digelar selama kurang lebih 8 jam itu menghadirkan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Terhadap sanksi tersebut, AKBP Pujiarto tidak menyatakan banding. Sementara itu, nasib berbeda dialami AKBP Jerry Raymond. Dalam sidang kode etik yang juga digelar 9 September, AKBP Jerry Raymond terancam dipecat karena perannya yang meloloskan laporan palsu pelecehan Putri Chandrawati dan upaya mengintervensi LPSK. Dengan sanksi etika yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di ruang Patsus di Propam Polri dan telah dijalani oleh terduga pelanggar. Sebelumnya, Kombes Agus Nur Patria menjadi perwira polisi keempat yang dipecat dalam sidang kode etik yang digelar 7 September lalu. Pemecatan Kombes Agus dari Korps Bayangkara menyusul 3 rekannya yang juga diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus terduga dalam pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di rumah dinas Sambo, dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Ikuti jejak Sambo, ketiga mantan anak buahnya itu mengajukan banding atas putusan pemecatan yang mereka terima. Sementara itu, sidang kode etik terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari Kamis kemarin menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini, AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Baradae. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari ke-7 orang tersebut, 3 diantaranya belum menjalani sidang kode etik, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, AKP Irfan Widianto, dan AKBP Arif Rahman. Rencananya mereka akan menjalani sidang etik terkait obstruction of justice pada minggu depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istri. Sebelumnya, Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Ferdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Ferdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Baradae untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Erman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Satu persatu anggota kepolisian yang terseret kasus Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara. Namun nasib berbeda dialami 5 anggota Polri yang bebas dari pemecatan dan ditempatkan di Yanma dengan pengawasan Propam Polri. Hampir 100 anggota Polri diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 7 diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka karena menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. 5 diantaranya telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria, dan terbaru AKBP Jerry Raymond Siagian. Sementara, nasib baik dialami 5 anggota kepolisian yang melanggar etik penanganan kasus Joshua. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, 5 dari 18 anggota Polri yang ditempatkan di tempat khusus atau Patsus kembali bertugas sebagai anggota Yanma Polri dengan pengawasan Propam Polri. Kemudian Brigjen BA statusnya sudah keluar, ya, masih menunggu persidangan. Kemudian AKBP ACN ya sudah keluar menunggu sidang. Kemudian AKBP RS sudah keluar menunggu sidang. Kemudian AKPAS sudah keluar menunggu sidang. Sementara itu, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Barada Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya mengaku mengalami trauma berat karena menjadi penembak pertama Brigadir Joshua. Terkait kasus ini, Komnas HAM pun akan menyerahkan rekomendasi terkait kematian Joshua ke Presiden Joko Widodo dan ke DPR pekan depan. Salah satu rekomendasinya adalah terkait reformasi kelembagaan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi terkini Bribka RR, salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Joshua? Kita telah terhubung dengan kuasa hukum Bribka RR, Zena Dinda De Vega. Selamat malam Mbak Zena. Selamat malam Mbak Mirva. Ya Mbak Zena, dari pertemuan terakhir dengan Bribka RR, bagaimana Anda menilai kondisi psikis dari Bribka RR? Untuk keadaannya baik, tapi hanya mungkin psikisnya itu masih merasa ada rasa putus asa untuk tidak bisa berkarir lagi di kepolisian Republik Indonesia tentunya. Dan sampai saat ini beliau hanya pasrah dan berharap perkara beliau ini berjalan dengan baik. Apakah keadaan Bribka RR saat ini hanya putus asa, hanya memikirkan karir saja? Apakah ada raut-raut penyesalan setelah sebelumnya sempat bertemu dengan istri dan juga keluarga? Oh, pastinya ada penyesalan ya, karena sebelumnya kan masih mengikuti skenario dan tidak terbuka secara terang benderang, tapi beliau setelah bertemu dengan keluarganya, beliau mungkin tersentuh hatinya, jadinya beliau jujur secara terang benderang akan apa yang terjadi. Mbak Zena, berarti dalam artian bisa dikatakan RR putar haluan dari pernyataan dia yang pertama? Iya, benar. Apa yang membuatnya putar haluan? Karena keluarganya, istrinya, terutama istrinya dan adiknya yang telah mengunjungi dia, mengetuk pintu hatinya dan mengatakan bahwa masih ada keluarganya dan mengingatkan masih ada anaknya yang masih kecil. Jadi keluarga meminta untuk Bribka RR terus terang apa adanya, karena kebohongan itu adalah hal yang tidak baik, apalagi mengingat orang tua Bribka RR tersebut dulunya adalah Kapolsek. Jadi tidak ingin menjelek-jelekan juga nama keluarga. Jadi jangan sampai kebohongan itu dibawa sampai ajalnya nanti. Apa yang sekiranya membuat Bribka Riki ini sangat lama untuk akhirnya putar haluan? Bisa dikatakan ini sudah 2 bulan lebih kasus berjalan begitu? Iya, betul. Karena sebelumnya kan beliau itu kan adalah ajudannya saudara FS ya. Jadi mungkin ada rasa suatu hierarki dari antara jabatan tersebut sehingga membuat dia sangat mengikuti apa yang komandannya berikan.
Sejauh ini bisa diceritakan Mbak Zena apa pengakuan terbaru dari Bribka RR? Iya, pengakuan Bribka RR itu adalah tidak adanya peristiwa tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah ketika Joshua masuk, saat itu RR masih ada di luar ya, karena sedang membuka sepatunya. Tapi ketika Bribka RR masuk, terjadilah penembakan yang dilihat oleh Bribka RR adalah Baradae yang menembak Brigadir J. Lalu setelah itu ada HT yang berbunyi, mungkin itu pertanyaan dari atau panggilan dari Romer, ajudannya yang ada di luar posisinya. Mungkin karena mendengar suara tembakan tersebut, ajudan Romer itu menanyakan ada apa bang. Makanya saat itu Bribka RR berpindah ke arah dapur untuk keluar untuk menemui ajudan Romer, tetapi tidak menemui. Ajudan Romer tidak menghampiri Bribka RR, sehingga Bribka RR kembali lagi ke ruangan tersebut. Di situ Bribka RR melihat saudara FS melakukan penembakan ke arah dinding. Baik, berarti dengan kata lain Bribka RR ini tidak ada saat kejadian dan sama sekali tidak ada tidak melihat penembakan itu. Ada saat penembakan ada. Jadi Bribka RR hanya melihat Baradae yang menembak Brigadir J. Berarti RR tidak melihat Sambo menembak? Tidak melihat. Lalu dengan adanya pernyataan dari Bribka RR untuk menjadi justice kolaborator, bagaimana tanggapan dari Anda selaku kuasa hukumnya? Terkait pengajuan Bribka RR untuk justice kolaborator, kami sebagai kuasa hukum Bribka RR sebelumnya sudah membuat permohonan atau pengajuan untuk justice kolaborator terhadap lembaga LPSK ya sebelumnya. Namun setelah kami berdiskusi bersama Bribka RR, beliau berkata bahwa beliau sudah merasa beliau sudah jujur terang benderang apa yang beliau saksikan sendiri, dan beliau juga merasa tidak ada penekanan atau ancaman dari pihak manapun, maka beliau mengatakan kepada kami tidak perlu. Namun tidak menutup kemungkinan jika nanti saat proses persidangan nanti atau mungkin dalam proses penyidikan nanti, penyidikan ini akan ada suatu ancaman atau penekanan terhadap Bribka RR, mungkin akan kami ajukan. Makanya kami masih melihat perkembangan. Apa yang akhirnya membuat Bribka RR ini mengajukan untuk menjadi justice kolaborator, mengingat sebelumnya juga sudah diperiksa dengan lie detector dan berkata jujur, lalu tiba-tiba dikunjungi keluarga, lalu putar haluan, lalu bagaimana dia begitu yakin untuk menjadi justice kolaborator? Sebelumnya untuk pengajuan justice kolaborator itu diarahkan oleh keluarga sebelumnya ya, karena mungkin keluarga merasa ada sesuatu yang membuat Bribka RR takut atau mungkin ada ancaman. Namun Bribka RR sendiri sudah bicara kepada kami bahwa tidak ada sama sekali penekanan dan ancaman, dan beliau pun sudah bilang kepada kami bahwa beliau sudah sangat jujur terang benderang dan tidak sama sekali ada ancaman dan penekanan, sehingga beliau pikir belum perlu untuk mengajukan justice kolaborator. Mbak Zena, kalau kita berbicara mengenai justice kolaborator, prosesnya berapa lama? Karena setelah sekian lama baru mengajukan, nah prosesnya itu untuk menjadi justice kolaborator apa saja yang dipersiapkan biasanya, Mbak? Tentunya surat permohonan dari karena beliau sudah memakai kami sebagai kuasa hukum, tentunya kami akan mengajukan permohonan untuk perlindungan bagi klien kami Bribka RR, dan diberikan surat tersebut atau permohonan tersebut kepada lembaga LPSK. Nanti selanjutnya kita menunggu jawaban dari lembaga tersebut. Mbak Zena, seberapa yakin Bribka RR dan juga Mbak Zena selaku kuasa hukum Bribka RR akan dipenuhi pengajuan justice kolaborator itu? Kemarin waktu saya ada wawancara juga bersama dengan narasumbernya, bersama dengan Bapak Antonius Wibowo selaku wakil LPSK, ia juga mengatakan bahwa
pintu selalu terbuka untuk Bribka RR jika Bribka RR ingin mengajukan justice kolaborator terhadap LPSK. Tapi sampai saat ini belum perlu kami untuk mengajukan justice kolaborator tersebut. Baik, Mbak Zena, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Dan pemirsa, Breaking News akan segera kembali usai jeda.